Oke, ketemu kembali di video kedua dalam belajar pengembangan mobil apps atau aplikasi mobile menggunakan React Native. Oke, di video kedua ini kita akan coba belajar ada hal kelanjutan dari video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan install React Native dan beberapa kebutuhan apakah untuk ide dan beberapa yang lainnya, tools-tools lainnya yang diperlukan sebelum kita mulai pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native ini. Dalam video ini sudah disampaikan tentang bagaimana menggunakan install Chocolate, Android Studio dan men-setting di Studio Device ini atau Android SDK. Kemudian bagaimana men-setting environment variable, kemudian menginstal GitHub dan dan juga yang terakhir extension yang kita perlukan di dalam pengembangan apps-nya mobile di Visual Studio Code. Silahkan disimak terlebih dahulu video yang telah pertama ini ya, sebelum kita melanjutkan untuk yang video ini. Di video ini kita akan coba belajar bagaimana pengembangan aplikasi React Native dari awal ya, dari pertama buat project sampai nanti menjalankan project pertamanya. Nah, ketika kita merujuk ke dalam laman resmi dari React Native, di sini ada disampaikan bagaimana diberikan petunjuk bagaimana kita memulai pertama sekali membuat aplikasi React Native. Kalau di sini disebutkan menggunakan Expo ya. Saya tidak terlalu fokus untuk membahas Expo ya. Ini bisa dibaca saja di sini kira-kira apa sih Expo itu. Jadi ibaratnya ini kayak kita baca di sini sebenarnya React Native Framework ya. Di sini silakan aja dipahami, tetapi pada video ini saya tidak memandukan dari pantukan di sini tentang membuat project React Native dengan menggunakan Expo. Nah, kita akan coba membuat dengan cara yang tidak merujuk daripada yang di sini ya, yang di dalam laman resminya. Kalau di sini kan disebutkan kan ini kalau mau dipelajari ya bagaimana membuat React Native dengan menggunakan Expo Project. Kira-kira kalau masih bingung sih kira-kira artinya eh apa ya? Saya masih penasaran kira-kira apa sih sebenarnya Expo? Boleh diketikkan saja pemahaman React Native menggunakan Expo ya. Apa itu ya? Saya juga belum terlalu mempelajari ya. Di sini silakan dibaca saja ya. Artinya apa-apa saja yang berkaitan dengan ini ada keterangannya ini Expo itu seperti apa. Jadi di sini ada di Medium juga ada di sini di medium.com. Kalau di sini disebutkan pengembangan React Native dari fungsional aplikasi kurang lebih sama. Jadi silakan ya kalau mau dibacakan saja apa itu Expo. Ini silakan saja. Ini saya nggak video kita ini tidak fokus untuk pembahasan apa itu Expo di dalam React Native. Oke, balik lagi ke yang tadi, kita akan coba belajar bagaimana membuat project pertama dengan menggunakan React Native. Cara membuatnya adalah kita akan menggunakan perintah dengan menggunakan command form ya, atau di command line seperti ini. Saya besarkan saja. Dari sini nanti kita akan membuat project baru dengan menggunakan baris perintah sesuai untuk membuat project baru daripada React Native. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Pertama adalah kita buatkan sebuah folder baru. Folder tersebut silahkan mau disimpan di C, di D, ataupun di partisi di drive yang lainnya. Apakah di dalam OneDrive juga boleh, silahkan disesuaikan saja. Dalam contoh ini saya membuat satu buah folder baru dengan nama React Native di partisi D ya, di D. Nantinya semua project yang berkaitan dengan React Native akan tersimpan di sini semuanya. Saya buka, kemudian setelah kita membuat
folder di sini. Langkah berikutnya kita masuk ke dalam project atau directory folder ini melalui perintah command from. Caranya seperti ini. Klik dikopikan saja linknya yang ini. Kemudian di sini kita ketikkan perintah masuk ke partisi D, kemudian menuju ke React Native seperti ini. Jadi dengan sedikit perintah ini kita sudah berada di directory drive D di folder React Native. Nah, berikutnya untuk membuat project baru kita menggunakan perintah ini. Jadi saya sudah tuliskan perintahnya. Jadi di sini kita akan membuatkan perintah yang kurang lebih seperti ini ya. Kalau tidak mau mengetik, nanti perintah ini silahkan dikopikan saja yang ada di deskripsi video ini. Jadi kita akan menggunakan npx React Native Community initial I dan ini init. Ini nama project. Nama project ini berarti ini yang diubah saja. Jadi disesuaikan saja nanti nama projectnya apa. Misalkan aplikasi pertama atau tergantung dari nama project yang akan kita buatkan. Yang lainnya berarti mengikuti saja seperti baris command line yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Kenapa digunakan yang namanya npx ya? Biasanya kalau dari versi React Native atau pengembangan React Native sebelumnya, itu kan menggunakan perintah npm. Sama seperti kita membuat project Laravel, kita menggunakan menginstal Laravel menggunakan npm atau Node Package Manager ini, biasanya menggunakan perintah. Nah, kenapa npx ini dan apa perbedaannya antara npx dengan npm? Pemahamannya adalah kalau kita menggunakan npm, kita itu melakukan install package atau library daripada React Native itu langsung ke dalam laptop atau perangkat PC yang kita gunakan. Atau dia langsung menginstal library-nya ke dalam PC, itu dalam PC dulu. Nah, kalau perbedaannya kalau menggunakan npx, dengan menggunakan npx itu, kita tidak perlu menginstal React Native atau library-nya itu di PC. Tetapi kita hanya perlu memanggilnya library-library tersebut dan dia akan dipanggil React Native di paket secara online tanpa perlu menginstal library-nya di laptop atau di dalam PC kita. Itu ya perbedaan antara npx dengan npm. Kalau masih bingung, silahkan sih seperti biasa ya, saya mengandalkan Google saja. Di sini kalau misalkan perbedaan ini ya, perbedaan npm dan npx ya. Ya silahkan aja di situ. Mungkin di situ ada ini ya, ada disebutkan mengelola pakai JavaScript. Kalau npm berfokus instalasi pengelolaan paket, sedangkan npx berfokus pada ini ya eksekusi paket. Nah, di situ dilihat tuh apa perbedaan dari perintah npm dengan perintah npx. Silahkan dibaca saja apa perbedaannya. Oke, langsung kita akan melakukan eksekusi baris perintah pertama untuk membuatkan project React Native yang pertama. Jadi ini saya copy, Ctrl C, copy, saya bawa ke command line, saya pastekan, kemudian saya ganti nama project ini, saya ganti dengan nama aplikasi pertama. Silahkan disesuaikan saja, yang penting nama projectnya itu jangan menggunakan spasi ya. Ini sangat disarankan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah silahkan di-enterkan saja. Yang perlu dipahami, pastikan ketika membuat project ini koneksi internet jalan ya atau aktif. Saya enter. Silakan tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul yang kurang lebih tampilannya seperti ini, proses instalasi project dari React Native. Di sini kalau kita lihat sudah ada mendownload template, mengcopy dan processing dan sampai ke menginstal dependencies yang diperlukan di dalam project React Native itu sendiri. Berbeda ya kalau kita perintah yang saya gunakan ini berbeda kalau kita merujuk ke ini ya ke dalam laman resminya, dia perintahnya berbeda. Jadi silahkan nanti kalau mau belajar secara ini boleh, kalau mau gunakan yang perintah tadi juga boleh. Tetapi kalau mau belajar menggunakan ini silahkan dipelajari yang ini ya. Ini lanjutkan menggunakan Expo. Kalau kita buka
ini ada keterangan ya bagaimana memulainya. Dari pertama setup environment, membuat project. Nah, di sini itu silahkan dibaca saja kalau yang mau belajar menggunakan versi perintah yang seperti ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, artinya di sini sudah jadi ya projectnya ya. Sudah jadi projectnya. Kemudian di sini ada diberikan keterangan kalau mau menjalankan emulator atau menjalankan project ini, silahkan menggunakan Android emulator atau device connect. Artinya, kalau mau project kita ini udah jadi. Kalau kita buka di folder tadi, inilah project yang telah dibuatkan. Namanya aplikasi pertama. Kemudian kalau kita buka, dia sudah ada beberapa folder yang dibuatkan secara otomatis dengan menggunakan perintah tadi. Folder ini nanti kita project ini maksudnya akan kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini ada dijelaskan bahwa ketika kita sudah berhasil membuat project untuk React Native ini, kita nanti bisa menjalankan projectnya itu menggunakan emulator. Emulator ini telah kita buatkan tadi dengan menggunakan Android Studio atau AVD ya, Android Virtual Device. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menjalankannya menggunakan emulator. Kemudian yang kedua, di sini juga bisa kita jalankan project ini dengan device langsung atau ke perangkat smartphone kita secara langsung tanpa menggunakan emulator. Perbedaannya apa? Kalau menggunakan emulator, tentu kita harus punya spesifikasi komputer yang RAM-nya tinggi dan spesifikasi yang tinggi lah, tidak boleh RAM yang rendah. Kemudian kalau menggunakan device langsung ke smartphone, itu lebih cepat. Nah, nanti kita jelaskan ya bagaimana menjalankan dua hal ini. Kemudian di sini ada keterangan kalau mau menjalankan folder apa namanya project ini, kita bisa menggunakan perintah npx react native run android. Kalau kita ingin membangun untuk yang OS Android-nya. Oke, sampai tahap di sini kita sudah berhasil ya membuat project dengan menggunakan ini ya, apa namanya, React Native. Langkah berikutnya apa? Kita akan membuka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Kita tidak, ini ya, kalau mau menjalankan lewat sini juga boleh, tapi yang saya praktekkan lewat Visual Studio Code saja. Kita buka folder, open folder, kemudian kita masuk ke partisi D di tempat yang dimana kita menyimpan project, React Native, aplikasi pertama, select folder, kemudian kita buka. Nah, disinilah kita sudah ini yes aja. Dan coba kita perhatikan di sini sudah ada beberapa direktori atau struktur daripada project daripada React Native yang telah berhasil kita buatkan tadi. Kita tidak fokus dulu menjelaskan dari struktur project-project ini fungsinya buat apa. Nanti di video berikutnya akan coba dijelaskan apa penjelasan dari setiap direktori atau struktur project daripada React Native ini. Kita fokus dulu ketika project sudah jadi, sekarang kita akan menjalankan project ini. Yang pertama adalah untuk menjalankan project ini, kita buka dulu atau menjalankan dulu emulator yang telah kita buatkan. Caranya seperti ini. Buka Android Studio. Kita buka Android Studio. Tunggu sebentar. Prosesnya lagi jalan. Ini saya ini Android Studio. Kemudian di sini di More Action ada namanya Virtual Device Manager. Nah, di sini kita akan menjalankan emulator untuk melihat project pertama kita. Kita buka langsung Virtual Device Manager. Nah, di sini sudah ada ini ya, sudah ada emulator yang langsung dibuatkan ketika kita menginstal Android Studio tadi yang pertama sekali. Ini di sinilah kita nanti bisa membuatkan emulator-emulator untuk kalau di sini kan target API-nya 35. API 35. Kalau misalkan mau membuat emulator yang baru, nanti bisa diklik create virtual device. Di sini tinggal dipilih saja kira-kira mau membuatnya apakah menggunakan yang phone, tablets, ataupun desktop, TV, ataupun yang lainnya. Silahkan disesuaikan aja. Ini untuk emulator. Ya, tapi kalau kita membuat emulator ini tentu kalau kita banyak-banyak membuat emulator di sini tentu akan memberatkan
daripada komputer atau laptop yang kita gunakan. Nanti tinggal next saja, kemudian tinggal di sini dipilih kira-kira sistem image-nya versi berapa, kemudian next, dan nanti kalau sudah selesai tinggal klik finish. Ini kalau mau membuat emulator baru. Tapi kalau sudah ada, langkah ini di skip saja. Saya cancel. Nah, ini yang telah ada emulatornya. Gampangnya kita tinggal klik run ini saja atau start. Klik start, tunggu sebentar. Nah, di dalam menjalankan emulator di sini mungkin butuh waktu beberapa menit ya. Dan ini memang kendalanya di sini memang karena istilahnya ada yang sampai beberapa lama itu ketika kita menjalankan emulator ini pastinya tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Makanya di awal tadi saya sampaikan, bagusnya kalau punya spesifikasi komputer atau laptop yang rendah, langsung menjalankan proyeknya itu di device atau di smartphone masing-masing, tidak menggunakan emulator. Nah, kebetulan yang saya menggunakan komputer dengan spek yang tinggi ya, jadi tidak butuh waktu lama sih untuk menjalankan Android emulator. Ini gambaran ini menjalankan emulator, saya menggunakan Intel i7 atau i7 dengan RAM kurang lebih ini 16 GB. Di 16 GB saja itu butuh waktu beberapa saat ya untuk menjalankan yang emulator ini. Lihat nih, kok mulai agak sedikit lama. Tapi kita tunggu saja. Oke, ini tampilan dari emulator yang sudah berhasil saya jalankan ya. Jadi secara gambaran saja butuh waktu kurang lebih 3 menit lah dengan spesifikasi komputer yang saya jelaskan tadi untuk menjalankan yang emulator Android ini ya. Jadi nanti biasanya sih lambatnya itu di awal saja, tapi ketika nanti kita udah jalankan beberapa kali dia itu nggak akan lambat lagi. Baik, ini emulator Android-nya kita udah jalankan ini sama seperti kita menggunakan HP biasa, tinggal diklik-klik menu saja dan lain sebagainya. Kalau mau balik ke home, maka kita balik ke sini. Nah, sekarang ini kalau mau ditutup yang Android Studio-nya silahkan saja, biar tidak berat ya. Silahkan saja ditutup. Kemudian ini kita tinggal fokus menggunakan emulatornya saja. Baru berikutnya adalah kita akan menggunakan baris perintah melalui Visual Studio Code untuk menjalankan ini apa emulator project React Native yang telah kita buatkan. Saya buka seperti ini saja. Kemudian kita buka terminal, kita menjalankan ini melalui terminal, new terminal. Terminal di sini pastikan dia merujuk ke project yang ini. Kita nanti di sini akan mengetikkan perintah menjalankan project React Native dengan perintah sebagai berikut. Oke, ini perintah yang akan kita ketikkan untuk menjalankan project kita. Perintah yang digunakan adalah npm run android. Jadi ini perintah ini untuk ini ya menjalankan projectnya. Kita copy saja, kemudian kita masuk ke dalam project ya di sini ya. Kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Ops. Oke, ada sedikit ini ya cannot be locked running script is disabled for the system. For information npm run android. Oh, mungkin ini ada sedikit ini ya yang menggunakan npm. Coba saya ganti dengan petunjuk di sini npm React Native run android. Coba ini ya, coba saya jalankan menggunakan ini. Kita coba saja. Kalau ada kendala nanti kita coba lihat. Oke. npm React Native run android. Coba saya jalankan. Enter. Oh masih ya, cannot be load cache is running. Ini saya coba cari solusinya kenapa ya muncul yang bentuknya seperti ini. Dia ada keterangannya cannot be locked because is disabled on the system.
Oke, security error. Bentar ya, kalau misalkan mau menjalankannya Node.js-nya mungkin ada ini ya. Bentar ya, saya coba jalankan npm ini, saya copy dulu sebentar. Oke, saya copy, saya coba cari solusinya kenapa. Saya coba cari ini kenapa nggak jalan. Oke, coba. Oke, cannot be load. PowerShell from administrative right. Coba kita lihat ya, apa solusinya ya. Oke, kita baca di Stack Overflow dulu. Di sini ada keterangan yang diberikan adalah uh, solution run sec browser soft. Oke, set execution policy of PowerShell ya. Oh, mau menggunakan PowerShell ya. Coba. Oke, ini solusi yang pertama. Coba kita baca solusi yang kedua yang dari video langsung. Coba kita lihat apa solusinya ya. Oke, ini coba. Oke, kalau kita melihat di dalam solusi dalam video ini, disebutkan bahwa kita menjalankannya itu menggunakan PowerShell ya, PowerShell ya. Ini. Kemudian kita menjalankannya dalam mode administrator. Coba ya, kita coba ya. Kita coba menjalankannya npm run Android. Kita buka PowerShell. Mana ya PowerShell? Nah, ini dia Windows PowerShell. Kemudian kita masuk di run administrator. Ya, yes. Oke, kemudian ini ya kita masuk ke directory project ya. Directory project kita masuk di D. Kemudian cd kita kopikan dulu directory projectnya. Oke, ini aplikasi pertama kita copy. Ini kita copy ya. Kita copy. Kita masuk lagi. Aplikasi pertama React Native. Oh, sorry, kenapa React Native aplikasi? Oh, udah copy 2 kali. Oke, saya hapus. Oke, ini udah masuk ke ini ya, kita hapus aja. Oke, ini udah masuk ke directory dari project yang kita buatkan tadi. Sekarang coba kita jalankan melalui Windows PowerShell ya, dengan mengetikkan perintah yaitu npm run Android. Coba kita jalankan, enter. Masih sama ya, masih sama artinya di sini tidak ada muncul reload because running is disabled. Coba kita lihat di bentar di sini, right click administrator, run the simple command, press A and enter. Coba ya bentar ya. Di sini ada keterangan bahwa run this simple command set execution policy remote sign, press A and enter. Coba kita lihat ya apa solusinya. Oke, sekarang coba kita ketikkan yang baris itu ya. Sebentar ya, saya ketikkan. Ini solusi apabila ada error ya. Kalau nggak ada error berarti aman sih sebenarnya. Coba kita ketikkan yang ini yang diarahkan di dalam video ini. Set execution
Normalize remote sync. Oke, saya coba copy ini. Ctrl C, saya masuk lagi, saya buka yang itu ya, yang Windows PowerShell. Mana dia? Oke, saya close dulu. Saya masuk Windows PowerShell. Ini yang klik kanan, Run Administrator. Yes. Baik, saya akan tinggal kopikan yang script tadi. Saya enter. Yes, yes to all, have the full. Ini apa perintahnya ya? Ntar ya, saya coba lihat dulu. Oke, coba lihat dari video panduan tadi. Apa ya di situ ya? Kalau habis kita klik, press A and enter. Tekan A. Ntar ya, kita lihat supaya tidak salah ya. Oke, coba A ya. Press A. Press A. Oh, yes to all. Oke, kita klik lagi. Ini tekan A, kemudian enter. Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba kita lihat videonya lagi. Kemudian coba kita lihat. Go to folder and run the run. Oke, ini sebenarnya coba udah jadi ya. Kita lihat lagi. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ya. Sudah jalan ya. Sekarang sih kita coba tes ya. Coba tes jalankan di sini kita coba beberapa tempat ya. Kalau di ini ya, di apa namanya, di terminal Visual Studio Code kita coba apakah sudah berhasil atau belum ya. Coba enter. Oke, nah berarti tidak ada lagi error ya. Artinya error yang tadi itu sudah hilang ya. Adalah hilang dan kita coba buka ini. Berarti itu ya caranya ya kalau mau menjalankan yang tadi ketika ada error seperti tadi berarti solusinya seperti tadi ya. Kalau misalkan ada ini elu aja. Ini kita udah error tadi sudah terpecahkan, tidak ada masalah. Kita tunggu beberapa saat. Di sini memang di awal ketika kita menjalankan React Native ini butuh waktu yang di bundle-nya ya ini ya mendownload beberapa service yang diperlukan untuk menjalankan dan menginstal ke dalam Android emulatornya. Jadi di awal memang seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah dijalankan kedua kali itu nggak ada lagi yang bentuknya yang seperti ini. Sama seperti kita menjalankan yang menggunakan device-nya langsung ya atau HP langsung. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau ada kendala ketika misalkan muncul yang error seperti tadi, tinggal dikopikan saja errornya, kemudian dicari solusi menggunakan biasanya sih ada di YouTube atau di Stack Overflow ya, solusinya seperti apa. Jadi kita tadi sudah berhasil menghilangkan yang error tadi, yang kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Seperti ini nanti itulah solusinya. Jadi kita menjalankannya menggunakan Windows PowerShell. Kemudian kita melakukan ketik perintah yang kurang lebih seperti ini. Oke, kita tunggu proses running ininya sampai berasnya sampai 100% ini. Nah, kita tunggu aja. Jadi seperti biasa ya kalau misalkan spesifikasi laptop kita agak rendah, jadi ini butuh waktu yang lebih ya dari untuk yang menjalankan yang ini ya, yang di emulatornya langsung ya. Saya sarankan sih kalau punya spesifikasi rendah, gunakan saja device HP secara langsung. Nanti bagaimana caranya menjalankan project React Native di HP langsung kita nanti di video berikutnya saja. Ini kita contohkan dulu yang menggunakan emulator. Oke, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi di sini. Ini akan diinstal ke dalam device atau di dalam emulator secara langsung. Ini butuh waktu ya, butuh waktu beberapa saat untuk bisa menjalankan yang ini ya, yang apa namanya, project kita. Inilah salah satu kesabaran kita di dalam membuat aplikasi pada perangkat mobile. Memang kita harus butuh beberapa
spesifikasi komputer yang tinggi, kemudian butuh kesabaran ketika kita menunggu proses bundel yang seperti ini ya. Artinya menjalankan hasil ya kita harus tunggu dan harus tetap terkonek dengan internet ya, karena dia akan mendownload paket-paket atau dependensi yang diperlukan untuk menjalankan project React Native ini. Kita tunggu saja ini sampai berapa persen ini. Ada sudah sampai hampir berapa detik ya. Kita tunggu saja. Oke, masih berjalan. Masih berjalan yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, ini saya tidak non-stop ya, tidak non-stop yang apa namanya, saya naikkan ke atas biar tahu gimana saya tidak mempauskan videonya, biar ketahuan berapa lama sih untuk menjalankan yang ini ya. Kebetulan ini saya menggunakan spesifikasi komputer i7 dan juga RAM-nya itu sampai sampai 16 GB. Nah, di sini coba perhatikan. Ups, kayaknya ada yang error lagi ya. Try run with strike option get the strike. Have with file ini file to apps apa ya? Filur. Oke, ini tidak. Coba saya klik aplikasi pertama. Oke, belum berhasil ya. Sampai di sini kita belum berhasil nih menjalankan yang ini yang Android project pertama kita. Ini ada error. Disebutkan error di sini exit code Gradle React Native Filer. Aduh, ini banyak sekali ini errornya ini. Error plugin Facebook React. Oke, saya coba cari solusi dulu ya. Kira-kira kenapa ini masih error. Oke, saya belum menemukan ya solusi untuk yang error yang seperti ini ya. Karena kita tadi menjalankannya menggunakan npm run Android. Sekarang saya akan coba menjalankan dengan perintah yang beda ya. Kalau menggunakan npm, saya coba menggunakan dengan npx ya. Saya coba pastikan dulu emulatornya jalan. Oke, kita pastikan jalan. Kemudian kalau kita coba jalankan menggunakan command form ya, yang ini ya. Mungkin kita jalankan melalui command form aja ya, yang seperti ini ya. Saya ketikkan perintah yang ini ya, npx react native run android. Coba kita jalankan melalui command form. Ini saya close aja dulu, yang terbuka ini saya close aja dulu. Kemudian ini React Native. Kemudian saya masuk ke CD aplikasi pertama. Oke, kita udah masuk ke folder directory yang aplikasi pertama. Saya pastikan npx React Native Android. Udah saya jalankan emulatornya. Saya coba enter. Ini saya menjalankan bukan melalui Visual Studio Code ya, tapi melalui langsung di command prompt-nya. Saya enter. Nah, kita tunggu apakah masih ada error atau tidak ya. Coba. Oke, ini starting server devs. Oke, jalan. Dari buka terminal baru ya, atau command prompt baru. Kita coba lihat mana yang apakah ada terjadi error lagi atau tidak. Kita tunggu beberapa saat dulu. Ini emulator masih tetap jalan. Ini sekali lagi saya ini kan karena tadi melalui Visual Studio Code kita mengalami error. Jadi saya coba menggunakan perintah yang baru, yaitu ini ya. Kalau tadi menggunakan perintah ini ya melalui Visual Studio Code, dan ini saya menjalankan dengan perintah yang baru menggunakan npx di terminal ataupun di command form ya, yang ini ya. Kita tunggu sebentar, kita coba tunggu apakah ada error lagi atau tidak ya. Nanti diambil kesimpulan, misalnya apakah terjadi error atau tidak, nanti silakan disesuaikan saja. Ini biasa terjadi ya ketika memang sekali lagi memang ketika kita belajar pemrograman aplikasi mobile, memang akan banyak kendala yang akan kita dapatkan. Tapi
kita jadikan kendala ini sebagai pembelajaran bagaimana untuk mengatasi yang permasalahan ketika ada error-error yang muncul yang seperti ini. Tentu nantinya ketika teman-teman misalkan mencoba di laptop sendiri atau di laptop masing-masing pasti akan nampak nanti ada error-error lain yang akan muncul. Tetapi kita jangan putus asa atau patah semangat lah untuk belajar, tetap mencari solusi dari error yang telah ada tersebut ya. Dari solusi seperti tadi, misalkan kita mengcopy errornya, kemudian pastekan mencari di Google, atau boleh menggunakan ChatGPT ya untuk menjelaskan apa sih solusi dari error tersebut. Kita masih nunggu, kita masih nunggu apakah ini akan terjadi error ataupun langsung bisa di kalkulator yang telah kita buka. Kita tunggu saja beberapa lama, dia tidak mempauskan videonya. Kita tunggu. Ini masih sampai di sini belum ada error yang muncul ya. Belum ada error yang muncul. Kita tunggu berapa saat lagi. Oke, ini sedang di-download. Oke, sampai di sini sudah 2 menit ya. 2 menit 45 detik udah berjalan dan ini lagi jalan juga. Oke, root project. Oke, kita lihat sampai di sini di emulatornya belum ada reaksi apa-apa. Sudah 3 menit, 3 menit 12 detik, 14-15 detik. Lama waktu ya. Jadi ditunggu saja ini sampai prosesnya dan mudah-mudahan tidak ada error lagi nih ya. Kita tunggu saja sampai berapa menit dia akan menjalankan aplikasi yang ini ya, yang pertama tadi. Oke, oke masih jalan. Ini saya tidak menutup ya. Silahkan kita tunggu berapa lama dia akan mengkonfigurasi untuk menjalankan project yang ini ya. Kita masih tunggu. Sudah 4 menit. Dia mendownload dulu beberapa plugin dan mungkin package-package yang dibutuhkan ya untuk menjalankan project React Native-nya. Kalau di Visual Studio Code di sini tidak ini ya, saya tidak menutup Visual Studio Code-nya dan masih berjalan yang kurang lebih yang bentuknya seperti ini ya, masih jalan dengan error yang tadi. Oke, saya coba balik lagi. Oke, di sini sudah 4 menit diinstal NDK. Oke, idle. Masih belum jalan juga. Dia nanti kalau udah muncul, dia langsung akan jalan di sini. Ini masih berjalan 50% ya. 50% dia masih menjalankan konfigurasinya. Nah, di sini saya ulang sekali lagi, ada dua hal yang saya lakukan tadi. Pertama, menjalankannya menggunakan perintah ini ya, npm run Android, tetapi melalui Visual Studio Code tadi error. Jadi saya tidak ketemu, belum ketemu errornya. Jadi saya menjalankan dengan perintah kedua, ya ini dia, npx React Native Run Android. Jadi Android ini kalau kita menjalankannya yang versi Android. Nanti kalau menjalankan versi iOS, berarti ini tinggal diganti aja menjadi iOS. Seperti itu. Nah ini masih Android ya. Di sini aja perbedaannya. Nah di sini ini masih belum jalan ya. Masih belum jalan. Mungkin ini butuh berapa lama ya untuk menjalankan eh, apa namanya satu project awal ya. Inilah memang sekali lagi kesabaran kita di dalam belajar aplikasi pemrograman mobile ya. Artinya memang di awal-awal memang kita akan menemukan yang kasus-kasus seperti ini. Ada error baik itu di pembuatan project ataupun ketika menjalankan yang projectnya seperti ini. Nanti ketika kita menjalankan di device-nya langsung atau di smartphone, apakah nanti akan ada kendala? Nanti kita coba ya, kita coba nanti setelah yang proses pertama ini muncul. Ini kalau kita buka di dalam aplikasinya itu belum ada ya aplikasi yang terinstall ya.
Di sini belum ada tuh. Karena namanya aplikasi kita tadi aplikasi pertama belum ada. Oke, kita tunggu saja. Sudah 6 menit berjalan dan mudah-mudahan ini tidak ada kendala ya yang untuk menjalankan. Nanti kita lihat berapa menit untuk menjalankan hanya satu project di awal ini. Oke, ini saya tadi mempauskan videonya, rekamannya ya, karena butuh waktu yang banyak juga ya untuk menjalankan ini. Jalan lagi belum jalan juga. 1 detik tadi untuk mendownload apa ya package-package dan dibutuhkan ya. Dan ini juga belum jalan nih, masih di bundling dan emulatornya memang sudah tampil ini ya, yang untuk menjalankan yang aplikasinya. Jadi kita tunggu lagi ini. Jadi ini saya jelaskan bahwa pertama sekali memang ini jalan welcome to React Native dan ini sudah apa namanya install di emulator ya, di emulator dan ini sudah ada keterangan di sini kalau misalkan kita mau mereload apps berarti menekan tombol S dan sebagainya. Nah, ini bayangkan saja ketika saya menggunakan yang i7 komputer kemudian RAM 16 GB masih lama juga ya untuk proses download menjalankan satu project awal dengan menggunakan emulator seperti ini ya. Jadi sekali lagi sampai 17 menit 41 detik ya. Hanya untuk menjalankan yang satu project ini yang kurang lebih project awalnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah yang project awalnya ini ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi alternatifnya seperti apa supaya tidak lambat seperti ini? Kita nanti akan mencoba menjelaskan bagaimana menjalankan project React Native ini ke dalam device-nya langsung ya, atau ke dalam HP masing-masing ya, tidak menggunakan emulator. Saya membayangkan ketika misalkan rekan-rekan misalkan punya laptop atau komputer dengan spek rendah, mungkin sampai setengah jam atau sampai 1 jam ya untuk yang menjalankan yang ini emulator yang kurang lebih akan seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti dicoba saja ya berapa lama ya. Kalau saya di sini saya jelaskan 17 menit ya. Nah, di sini sekali lagi saya coba jelaskan bahwa gunakan perintah ini saja untuk menjalankan yang project React Native-nya. Jadi abaikan saja yang, tapi kalau mau mencoba yang perintah ini silakan saja sih. Ataupun mau mencoba, tadi saya menggunakan npx ini yang perintah ini di command from ya, bukan di Visual Studio Code. Nanti silakan dicoba saja kalau mau menggunakan di menjalankan perintahnya di apa namanya di dalam Visual Studio Code langsung. Oke, sampai di tahap ini kita sudah berhasil ya melakukan instalasi aplikasi React Native kita yang pertama langsung ke dalam ini ya, di dalam emulatornya langsung. Ini kalau kita backs ini dan ini kita lihat ini sudah ada ini namanya aplikasi pertama. Ini dia React Native-nya ini. Jadi inilah yang saya katakan tadi biasanya di pertamanya saja sih dia lambat, tapi kalau sudah jalan dia itu tidak akan lambat lagi dan seperti ini. Di awal-awal memang seperti itu. Jadi ketika nanti memulai menggunakan React Native ini ketika misalkan lambat atau apa, sabar saja. Kuncinya sabar saja. Jadi seperti ini, menjalankannya itu sampai 17 menit 41 detik ya. Lama juga sebenarnya menunggunya. Dan alhamdulillah di React Native-nya udah jalan nih. Jadi ketika kita udah jalan seperti ini, kita nanti tinggal mengcodingnya, mengubah kode-kodenya itu di Visual Studio Code. Seperti ini sih saya hapus aja kode yang ini, saya jalankan. Jadi nanti kita akan lanjutkan video berikutnya menjalankan Visual Studio Code di device atau di perangkat Android langsung. Kemudian juga kita akan mencoba menjelaskan bagaimana ini ya, menjelaskan struktur project daripada React Native itu sendiri. Jadi seperti ini. Baik, itu saja mungkin video ini yang walaupun butuh sedikit kesabaran dan ada beberapa error yang kita selesaikan tadi termasuk ketika kita menjalankan beberapa perintah. Nanti silakan disesuaikan saja. Tapi kalau mau tidak ada muncul error mungkin ikuti saya seperti ini menjalankan perintahnya. Ini ya saya ulang, ini perintah untuk membuat project React Native dan ini untuk yang membuat
ini ya, apa namanya, menjalankan proyeknya menggunakan, perintah ini, dan kalau kode ini apabila terjadi error ketika kita menjalankan yang seperti tadi ya, error yang muncul, yang apa tadi ya, yang setting npm-nya itu. Dan kalau muncul jalankan perintah ini melalui Windows PowerShell, tapi kalau tidak ada muncul ya abaikan saja. Baik, itu saja mungkin video yang kedua. Next video berikutnya nanti kita akan coba belajar lagi, yaitu bagaimana menjalankan project React Native ke dalam HP langsung ya. Dan juga nanti kita akan coba jelaskan juga bagaimana yang ini ya, yang menjelaskan struktur-struktur project, struktur yang ini, directory project yang ada di dalam project React Native. Baik, sekian dulu video tutorial ini, ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan patah semangat, walaupun misalkan masih ada error-error yang muncul ketika kita membuat ini. Itu lumrah terjadi bagi kita seorang pengembang aplikasi khususnya di perangkat mobile. Sekian, semoga bisa dipelajari dan ketika ada error bisa dicarikan solusinya. Ketemu kembali di video yang berikutnya.